work from destination. Jadi mereka Kamis kerja sembari kuliner, Jumat mulai lari-lari tipis, lari-lari manis. Nah baru Sabtunya race, Minggunya itu mereka juga masih bisa shopping. Halo, selamat malam Sobat Podcast Wonderful Indonesia dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kami patriot. Yes. Kami ini patriot olahraga. Ini nih, begini memang. Kalau sudah ada Pak Arlan di sini, ya kan, sudah ada Mas Sandi di sini, kelar sudah saya. Karena dua sahabat, ini saya kalau boleh bilang sahabat ya Mas Arlan, Mas Sandi ya. Kita tuh bro banget, jangan-jangan cuma aku yang ngaku ya. Bromel. Karena kita bertiga emang cinta banget sama olahraga. Setuju? Setuju. Pasti di sini teman-teman juga banyak banget yang suka olahraga, iya kan? Nah kalau suka olahraga, kangen banget sama event olahraga, kita mau ngobrol sekarang. Karena Mas Menteri yang ganteng banget ini panutanku dari dulu, ya kan? Jadi gini, dulu nih teman-teman, setiap Mas Sandi selesai long run tuh kan 10 kilo ke atas ya. Kita udah lepek, udah keringetan, istilahnya udah gobios gitu. Udah gak ngerti lagi bau asem, bau apa, udah gak jelas. Lewat lah Sandiaga Uno. Bu emang wangi banget, Masya Allah. Mas, Hari ulang tahun jatuh di akhir pekan. cakep. Merayakannya tentu bersama keluarga. Cakep. Malam hari ini kita kedatangan Melani dan Arlan. Cakep. Yuk kita ulik tentang wisata olahraga. Bisa aja ngelasnya. Bisa wangi. Oke. Gimana nih Mas Menteri? Gimana Mas Arlan? Kalau Mas Arlan ini memang juga sahabat olahraganya Mas Sandi dan aku, teman-teman. Jadi kita sama-sama suka maraton, suka triathlon untuk Mas Sandi sama Mas Arlan. Dan Mas Arlan ini bukan cuma penggemar olahraga, tapi juga penggagas gitu untuk event olahraga, khususnya triathlon yang ada di Indonesia. Nah, speaking of which, olahraga nggak bisa tuh dipisahin dari pariwisata, Bener. dari tourism. Apalagi ada Mas Sandi di sini. Kita amprokin nih kalau bahasa Belandanya ya kan? Cakep. Mas Sandi, ayo dong, gimana nih nasib kita nih orang-orang yang suka banget olahraga, yang tadinya kita bisa ketemu Mas Arlan sebulan bisa 4 kali ikut event maraton, event triathlon. Nah, sekarang nggak bisa, kangen banget sama suasananya. Kalau semuanya udah pada tahu, Mas Andi sukanya lari, sepeda renang, Mas Arlan juga sama. Sebelum kita lebih jauh, mau nanya dulu ke Mas Andi, olahraga atau kompetisi olahraga terakhir sebelum pandemi masih ingat nggak ikut apa? Belitung triathlon di bulan Juli tahun 2019 itu yang triathlon terakhir. Terus kita mau persiapan buat Ironman di Basselton, terus dibatalin karena COVID. Pas banget sebelum pandemi itu ya? Ya pas banget sebelum kita latihannya kan keren jauh sebelumnya tuh. Yes. Dibatalinnya sekitar 3 atau 4 bulan sebelum acara. Itu tadi Mas Andi, Mas Arlan gimana? Sama nggak bareng sama Mas Andi waktu itu preparation buat Basselton juga? Atau yang lain saat itu? 2020 itu race terakhir saya itu Palembang Triathlon di bulan Februari. Oh, oke. Di situ masih ada setelah Palembang Triathlon di bulan Februari 2020 itu udah case COVID-nya udah mulai naik. Justru pas case pertama masih ada event? Masih ada. Jadi okay. case itu kan kurang lebih ada di bulan Februarian gitu ya. Nah, jadi itu sempat aja di event terakhir untuk triathlon. Tapi sempat ada satu event triathlon juga di tahun 2020 itu namanya Sibolga. Setelah itu, tapi itu untuk elites aja ya. Jadi setelah itu udah nggak ada lagi. Oke. Oh jadi Mas Arlan elit atlet? Itu yang ikut Sibolga saya. Pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism lagi hits banget, lagi trending banget, dan kita pengen juga agar pariwisata berbasis olahraga ini mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Nah, makanya kita bermitra nih sama Indonesia Triathlon Series, terus kita juga ingin bermitra sama tadi pagi sama Pocari Sweat Run. Kita ingin bahwa ini loh
di tengah-tengah pandemi kita tetap melakukan kegiatan pariwisata berbasis olahraga atau sports tourism ini dengan bingkai protokol kesehatan. Itu yang kita ingin lakukan. Oke. Ini menarik nih, karena PR-nya pasti banyak. Karena pandemi, lalu ada event, otomatis yang ada di kepala kita ini, sebagai orang yang suka ikut event olahraga, wah rame ini. Terus gimana prokesnya? Nah, dengar-dengar baru selesai bikin event di Kendari waktu itu, Mas Aran. Mas Aran mungkin bisa ceritain ke teman-teman deh, kayak gimana sih bentuknya? Apakah normal-normal aja kayak biasanya, atau ada yang berbeda dari penyelenggaraannya secara prokes? Secara prokes itu kita harus sama-sama pahamin dulu sebelum kita punya event. Jadi pada waktu kita banyak berdiskusi dengan teman-teman Kemenparekraf, kita bicara protokol kesehatan itu seperti apa. Jadi protokol kesehatan itu tidak hanya menggunakan masker, tidak hanya mencuci tangan, dan tidak hanya menjaga jarak. Jadi ada protokol yang memang, makanya disebut protokol, jadi aturan-aturan tata laksananya itu jadi panjang. Dan kondisi pertama yang mesti dipahamin oleh semua orang, ini adalah satu kebiasaan yang baru. Kata-kata kebiasaan inilah yang harus kita camkan. Kadang-kadang bukan hanya rutinitas atau hanya prosedur belaka. Jadi kebiasaan baru ini yang masuk ke dalam suatu event. Pertama adalah proses screening itu sendiri. Jadi kita memastikan bahwa yang ikut event olahraga ini harus sehat. Terus kita juga nggak bisa full size. Jadi kalau event maraton kita bicara ribuan, biasanya kan peserta bisa sampai ratusan, ribuan, 10.000 bahkan. Nah, sekarang kita udah nggak bisa. Jadi kalau bahasanya Chief Sandi adalah smaller in size. Smaller in size. Nah, customize, localize, personalize, and smaller in size. Oke. Itu yang jadi acuan ya. 4 hal itulah yang menjadi dasar sport tourism. Nice. Jadi pada waktu kita mendevelop suatu program dengan Kemenparekraf, kita melalui proses uji coba. Jadi kita uji coba dulu protokol ini di 3 destinasi. Destinasi Mandalika, destinasi Likupang, dan destinasi Belitung. Walaupun Belitung bukan destinasi super prioritas, tapi itu destinasi. Nah, dari sini kita mengeluarkan sebuah prosedur lah gitu ya, untuk protokol kesehatan dalam suatu event olahraga, khususnya untuk triathlon. Itu kita coba di Belitung lagi dengan sistem undangan. Terus kita... Artinya atlet semua nih yang itu? Enggak. Jadi kita undang dari komunitas-komunitas. Karena atlet itu kadang-kadang lebih tough gitu ya. Lebih tough tuh maksudnya, gue bodo amat, gue hajar aja gitu. Tapi komunitas, market untuk triathlon atau market untuk olahraga dalam hal ini sport tourism itu kan sangat niche. Nah, jadi inilah yang kita perlu dapat feedback. Justru ini yang diedukasi nih ya. Ini yang kita. Karena orang nanti akan mulai protes, kok sekarang event itu mahal. Padahal event itu akan jadi mahal. Event menjadi tidak mudah karena orang jadi nggak cepat gitu ya. Kalau transition dulu cuman lari aja, sekarang harus ada cuci tangannya dulu. Chief Sandi ngejalanin itu semua. Ini bicara triathlon ya? Bicara triathlon. Nah, sorry, kalau boleh tahu, mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti, kalau bayar pendaftaran triathlon itu berapa sih Mas Alan? Sekarang dulu itu kalau kita bicara di rentang harga antara 750.000 sampai 1,5 juta. Sekarang itu ada additional 500.000. Karena harus ada tambahan proses swab-nya dulu, testing dan sebagainya. Jadi akan ada seperti itu. Jadi dalam suatu race, kita memastikan orang yang ikut race adalah orang sehat. Bagaimana kita memastikan itu? Ya, menurut ada proses screening. Terus yang kedua, event di masa pandemi ini yang beda adalah kalau dulu kita pengen orang lama-lama di event. Iya, kan kita kalau abis acara lari, ya mungkin teman-teman di sini ada yang nonton juga suka ikut event maraton, ngumpul dulu, ya kan, foto-foto sama komunitas. Bibi. Iya, foto banyak. Itu foto banyak. Bukan personal base lagi sekarang. Terus lucky draw, ya kan, nonton ada band di situ lagi. Dan yang pasti ada expo. Nah, karena expo ini adalah, ini nanti berhubungan sama pembiayaan event. Biasanya sponsor itu pengen ada expo. Expo dia butuh traffic. Jadi makin banyak orang yang datang, kayak MC, kayak Mel dalam satu event, itu gimana caranya orang finish nggak pulang? Gimana caranya supaya orang tetap di situ sampai selesai? Spending waktu yang lebih lama untuk bisa terexpose dengan sponsor produk-produk itu. Kalau sekarang nggak bisa.
justru tugasnya MC mengusir. Selesai, go home. Bener. Selesai, go home. Tugasnya MC itu mengingatkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Iya. Dan itu harus terus gitu loh. Jadi bukan hanya kalau dulu selamat berlari atau selamat menjalankan triathlon, Atau stay safe, have fun gitu. Sekarang ada tambahan, jangan lupa masker dan seterusnya. Jadi begitu selesai event, orang akan yang nggak biasa juga, udah terengah-engah, kita harus pakai masker, terus jaga jarak, hindari kerumunan, jangan terlalu lama ada di satu posisi yang banyak orangnya. Jadi kita harus, MC ini akan jadi lebih capek untuk terus-menerus mengingatkan. Oke. CHSE dalam satu event. CHSE, oke. Jadi itu yang terus-terusan Betul. diingatkan sampai akhir. Olahraga, event yang menyehatkan, sekaligus bisa menggali potensi pariwisata kita gitu kan. Nah, cuman caranya untuk bisa merajut semuanya sehingga jadi rapih, Mas. Itu pasti kan ada trial errornya dulu. Gimana sih Mas menurut Mas Adi untuk ngejagain itu gitu? Trial errornya misalnya waktu pertama di Mandalika, kita pertama kali trial itu ya based on pengalaman, apa ya yang ribet terjadi, gitu Mas? loh. Mau nyemplung ke air kan, kalau triathlon kan berenang dulu. Ini berenang pakai masker nggak? Kan nggak mungkin berenang pakai masker. Oh, copot dulu maskernya. Buangnya Tapi masker, kemana? ya buangnya kemana? Jangan sampai nyampah jadi. Buangnya kemana? Benar. Disediain tempatnya. Karena itu sangat hati-hati kan. Setelah keluar dari air, apa yang pertama dilakukan? Hand sanitizer dulu. Hand sanitizer dulu, baru disediain tempatnya. Pakai masker, minum dulu, kan harus minum. Minumnya bagaimana? Itu diatur. Sepedanya taruh di mana? Nggak boleh terlalu berdekatan. Jadi itu kita coba. Jadi simulasi, saya ikut simulasi di Likupang sama di Mandalika. Salah satu dari tantangannya Arlan dan teman-teman penyelenggara kegiatan adalah how to improve the quality of an event. Jadi kita bukan lagi bicara kuantitas tapi kualitasnya. Dan kita bukan hanya berpikir mengenai kita harus lamakan length of stay. Biasanya kalau kita kan event di luar negeri misalnya Tokyo Marathon tuh race-nya hari Minggu. Mereka itu bukan race-nya hari Minggu terus datangnya hari Sabtu. Habis race langsung pulang gitu. Karena besoknya kerja. Gimana caranya race-nya ditarik hari Sabtu? Mereka datangnya hari Kamis supaya mereka bisa work from destination. Jadi mereka Kamis kerja sembari kuliner, Jumat mulai lari-lari tipis, lari-lari manis. Nah baru Sabtunya race, Minggunya itu mereka juga masih bisa shopping. To see, to do, and to buy. Itu yang kita ingin tingkatkan di event-event sports tourism kita. Supaya dampak kita, quality of spending, length of stay-nya itu di masing-masing destinasi bisa ditingkatkan. Oke, tapi kenapa triathlon sih? Bukannya jadi lebih gampang kalau lari aja gitu sementara? Triathlon ini adalah olahraga dengan pertumbuhan tercepat 3 tahun terakhir. Jadi triathlon ini jadi tantangan tersendiri buat para pelari-pelari yang perlu adrenalin tambahan. Kurang. Dan buat pesepeda yang udah jago, terus mereka ingin meningkatkan tantangannya. Juga untuk perenang-perenang. Nah, triathlon ini didesain untuk masyarakat urban yang ingin menggabungkan satu kegiatan yang selain daripada untuk gaya hidup sehat tapi juga bagian daripada tren. Kan sekarang trending. Betul, lagi hype ya. Lagi hype. Tapi udah mulai nih ada stagnasi juga. Jadi sekarang kami di Kemenparekraf meningkatkan dengan quathlon. Jadi quathlon. Apa itu, Mas? Ini lagi kita rancang, tapi ini ada bocoran. Karena ini di podcast Wonderful Indonesia. Di sini nih adanya. Jadi quad itu 4, tlon. Jadi kan kalau triathlon, ini quathlon. Quathlon itu renang, memanah. Oh iya? Berkuda. Serius? Ditutup dengan lari. Buat teman-teman yang mencoba sensasi baru, kita mau launching ini. Kita lagi cari formatnya sama teman-teman masyarakat ekonomi syariah. Mereka yakin ini bisa dikemas dan ditawarkan kepada
pegiat-pegiat olahraga, karena ini menarik nih, ada memanahnya untuk ukuran akurasi, ada kudanya, di mana kalau sepeda kan benda mati, ini benda hidup yang harus kita kendalikan. Terus juga ada renangnya yang ya tentunya kita harus punya kemampuan dan skill yang tinggi, dan lari. Lari ini mungkin sebagai penutup, tapi juga yang paling universal, semua paling mudah untuk belajar berlari. Nah, ini perkembangan terus. Kemarin teman-teman bikin lagi, di mana Kemenparekraf juga ikut mensupport, tapi dari segi promosinya yaitu gotong. Apa lagi tuh, jadi golf tanpa nongkrong. Ya, golf tanpa nongkrong. Gotong. Nah, olahraganya golf, tapi golfnya yang cepat, ambil lari gitu, pukul, cuman boleh bawa 3 stick kalau nggak salah. Habis itu ada sepedanya, ada larinya. Jadi ini pandemi ini memaksa kita untuk terus berinovasi dan menghadirkan satu kegiatan yang baru dan menyenangkan di alam terbuka dan menyehatkan. Plus prokes yang ketat tetap. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau ngelihat dari sport tourism itu sendiri, Chief Sandi di awal selalu menyebutkan quick win. Setelah kita sama-sama pelajari, quick win itu bisa didapat kalau olahraganya itu atau kegiatannya itu sangat kecil spektrumnya. Jadi kalau lari masif banget kan? Masif, economically ya. Betul. Jadi secara ses nih, spending power di pelari, saya nggak bilang pelari itu murah ya, karena ada orang yang sepatunya 6 juta yang cuman berapa mile, ada yang 600.000, ada yang 600.000, udah gitu Casio lagi ya, dikasih orang. Iya, Casio, rasa kagak beli ya. Iya. Itu dilari. Jadi kalau kita bergerak di sini, sport tourism itu kita akan mengencourage orang untuk memperpanjang length of stay. Itu butuh spending power yang lebih gede tentunya. Itu jadi mulailah si quick win ini dari market yang sangat kecil, pelan-pelan kita gedein. Makanya tadi Chief Sandi bilang, panahan. Kan dikit banget orang ngerti panahan. Iya. Berkuda, lebih kecil lagi. Mulai hari ini aku akan belajar berkuda. Diving, golf, triathlon. Iya. Jadi makin sempit ya. Semakin sempit nih. Iya. Nah, tapi spending power-nya gede nih orang-orang yang berkutat di olahraga ini. Pelan-pelan, setelah kita dapat, ini akan makin gede. Habis itu ke sepeda. Karena sepeda spektrumnya lebih luas lagi. Betul. Paling luas lari. Betul. Nanti lama-lama ke masyarakat yang emang untuk healthy lifestyle aja. Kalau dari olahraga kan yang paling populer olahraga adalah sepak bola. Betul. Nah, mengarahnya ke sana. Jadi sport sepak bola yang ada, kompetisi yang prestasi, nanti ada juga kompetisi yang rekreasi. Jadi saya harus hadirkan satu solusi-solusi yang cepat dan nimble. Yang ini nggak jalan ke sini, ini nggak jalan ke sini. Nah, setelah ini bergerak, harapannya kita bisa kembalikan kepada mereka. Saya berharap pasca pandemi, sports tourism ini akan menjadi pilar dari pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan lingkungan. Lari pagi di hari Selasa. Cakep. Agar badan sehat tentu jangan ditanya. Cakep. Yuk seru-seruan nonton podcast Wonderful Indonesia. Cakep. Dan dukung Sports Tourism Indonesia punya. Oke, ini kayaknya udah mulai harus dibuka ya. Kita punya Wonderful Box, teman-teman. Wonderful. Seperti biasa, akan ada challenge. Oke, saya akan ambil. Jadi masing-masing akan diberi 2 gambar tentang nama cabang olahraga. Lalu, pemegang gambar harus ngasih petunjuk dengan cara bergerak, menunjukkan cabang olahraga apa yang dimaksud. Gitu. Jadi cepet-cepetan. Panahan. Wah, yang mana dulu? Tunjuk tangan dulu. Oh, tunjukkan ini yang tunjuk tangan dulu. Panahan. Benar. Kegampangan nih, soal macam apa ini? Pas tadi. Kurang berchallenge. Yes. Bulu tangkis. Tapi bulu tangkis udah nggak ada lagi yang begini. Itu bulu tangkis jadul. Bulu tangkis begini. Mohon maaf, Iya. anak komplek depan parkir ya, di gang mainnya gini. Itu zaman kapan, Mel? Ya Allah, Mas, namanya. Oke, aku dulu ya. Coba, oke. Berapa skor? Satu sama ya? Sama. Oke. Maaf nih, kita kompetitif ya.
Apa? Poli. Salah. Polo air. Iya. Oke, ini mah gampang kalau nggak ketemu sih. Masalah. Bridge. Kok tahu? Benar. Masalah. Catur. Oke, terakhir. Oh, ini sih gampang ini. Silat. Iya benar, pencak silat. Waduh, jago juga. Oke, Jangan ngikutin ini ya. Tengku Arlan. Oke, ini dia. Siap. Siap. Siap, Bang. Tinju. Kegampangan nih. Cari yang Ini susah. soalnya olahraganya curling gitu loh. yang Iya. begini. Oh, terima kasih kalau gitu. Semuanya menang lah kita ya. Yeay. Nah, Mas Arlan bisa kasih mungkin ajakan kepada teman-teman yang nonton sekarang ini, ayo dong ikutan sport tourism yuk, biar kita semua juga jadi saling support satu sama lain, bukan cuma sportnya aja yang naik, tapi the whole komponen yang ada di Indonesia juga ikut menggeliat lagi, Mas. Intinya saya ngajak semua teman-teman bahwa sport tourism ini harus bangkit di Indonesia ini. Tapi yang pertama yang perlu kita tanamkan di diri kita masing-masing adalah kemampuan kita beradaptasi dengan new normal ini. Bahwa jangan dilihat bahwa protokol kesehatan ini suatu hal yang menghalangi kita, tapi ini udah menjadi suatu embedded dalam suatu normal baru dalam berolahraga di Indonesia. Nggak akan lama lagi COVID-19 ini akan selesai. Harapannya pada waktu ini kemenangan seluruh dunia terhadap COVID, Indonesia pun juga bisa merasakan kemenangan ini. Amin. Nah, Mas Andi, mungkin juga boleh sedikit dikasih, mungkin bisa pantun atau pesan gitu. Guys, ayo kita disiplin menjalankan protokol kesehatan secara patuh, dan kebangkitan ini ada di tangan kita sendiri. Dan untuk menutupnya tentu dengan pantun. Cakep, oh belum? Ada buah zaitun di terminal bis. Cakep. Mohon maaf, stok pantunnya habis. Ayah, nggak jadi cakep. Itu namanya PHP. Makasih Mas Andi, Terima sehat-sehat kasih. selalu ya. Makasih banyak Mas Arlan, sehat-sehat dan Sama-sama, mudah-mudahan bisa sukses sport tourism di Indonesia. Amin. Seperti Mas Andi tadi bilang, teman-teman, ini di tangan kita nih. Udah tinggal dijalanin aja nih, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, amin. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman di mana Mas tuh di situ. Terus di subscribe YouTube channelnya atau podcastnya Wonderful Indonesia. Semua ada di Indonesia aja. Sampai ketemu lagi di podcast Wonderful Indonesia berikutnya. Bye. Kita foto-foto. 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 Bibi. Foto banyak.